Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi kita diawali kabar mengejutkan dari Dahlia Poland yang diam-diam menggugat cerai Panggi Christian. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari Dahlia Poland. Diam-diam menggugat cerai suaminya Fandi Christian. Pasalnya rumah tangga keduanya nyaris kandas karena kehadiran orang ketiga. Namun berhasil lolos dari perceraian karena adanya pertimbangan lain, Dahlia menahan niatnya berpisah dengan Fandi. Namun seperti bom waktu, akhirnya rumah tangga mereka kandas juga nih Besti. Kabar kandasnya rumah tangga Dahlia dan Fandi pertama kali mencuat setelah bukti surat gugatan cerai yang dilayangkan Dahlia ke Fandi beredar di media sosial. Di tengah dirinya digugat cerai Dahlia Poland, Fandi Christian terlihat menghabiskan waktu di lokasi syuting dan berolahraga. Informasi yang tak kalah happening ada Fitri Salhuteru yang terbukti mangkir 2 kali dari panggilan polisi atas laporan Nikita Mirzani. Lantas, akankah Fitri Salhuteru akan dijemput paksa polisi? Daripada penasaran, langsung aja ini dia informasinya. Besti, belakangan beredar kabar jika Fitri Salhuteru mangkir 2 kali dari panggilan polisi atas laporan polisi yang dilayangkan Nikita Mirzani sejak Februari 2025. Rumor ini mencuat ketika salah satu praktisi hukum, Togar Situmorang, mengingatkan agar Fitri Salhuteru jangan sibuk mengurusi permasalahan Nikita Mirzani, karena ia juga sedang terlibat masalah hukum. Beras, Salam, saya di kesempatan hari ini baru berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Selatan terhadap laporan Nikita Mirzani kepada seseorang bernama Fitri Salhuteru. Nah, di mana Fitri Salhuteru ini sebanyak 2 kali, sebanyak 2 kali sudah dipanggil patut oleh pihak Polres Jakarta Selatan, namun sampai saat ini secara undang-undang tidak hadir di Polres Jakarta Selatan memenuhi undangan Polres Jakarta Selatan tanpa alasan yang jelas. Wow. Nah, ini Fitri Salhuteru, kita ingatkan aja, kewajiban kamu sebagai warga negara datang secara patut dan diatur di undang-undang ke penyidik Polres Jakarta Selatan atas panggilan daripada pelapor. Pelapor bernama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani melaporkan Anda di Polres Jakarta Selatan. Jadi ditunggu, jangan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di PN Jakarta Selatan kan nggak diundang. Apalagi dengan membawa begitu banyak massa. Nah, sebagai warga negara yang baik, tolong patuhi daripada hukum yang berlaku. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang, selalu mendukung Nikita Mirzani untuk mendapatkan kebenaran dalam menjalankan suatu proses hukum di Indonesia. Tuhan memberkati. Sebenarnya ternyata pernyataan Togar itu bukan tak berdasar nih Besti. Fitri Salhuteru mangkir 2 kali dari panggilan polisi. Itu bukan hanya sekedar rumor semata nih Besti. Hal itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta, Kompol Murodi. Yang mana memang ini sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap saudara Fitri. Dia sudah 2 kali dilakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir untuk ini panggilan tersebut.
Muradi juga mengungkapkan jika pihaknya tak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan Fitri Salhuteru untuk tidak hadir. Namun Muradi memastikan jika sampai saat ini laporan Nikita itu sudah masuk tahap penyelidikan. Dalam tahap ini pihaknya masih terus mendalami perkara dengan melibatkan sejumlah ahli, mulai dari ahli IT hingga ahli hukum. Sementara belum kita dapat alasan apa sehingga tidak hadir. Nah, nanti kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana nanti hasil dari hal itu baru nanti kita akan lanjutkan. Fitri Salhuteru memilih mangkir 2 kali dari panggilan polisi, tapi justru terlihat sibuk memberikan pembelaan di persidangan Reza Gladys melawan Nikita Mirzani. Sontak saja kabar ini memperburuk penilaian publik terhadapnya. Nah, kalau kita cerdik, kita tidak merasa bahwa kita tidak melakukan perbuatan itu, datengin. Karena tujuan klarifikasi adalah untuk mengcounter isi laporan daripada si pelapor. Bahwa yang dilaporkan tidak benar. Nah, buktinya ini, itu. Makanya diklarifikasi. Tinggal nanti penyidik melihat persesuaian antara keterangan pelapor dengan apa yang kita jawab dengan bukti-buktinya. Nah, kalau tidak datang, ya jangan salahkan. Kalau penyidik nanti tiba-tiba menaikkan kasus itu ke penyidikan. Nah, dikala sudah naik ke penyidikan, ya, nanti penyidik akan memanggil kembali. Tapi sifatnya sudah pro justisia, berarti sudah berkekuatan hukum dan harus dilaksanakan, kan gitu. Panggilan pertama nggak dijawab, nggak ditanggapi, datang panggilan kedua. Nggak dijawab, nggak ditanggapi, datang panggilan perintah membawa ke hadapan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Berarti sama dengan upaya paksa. Ironisnya seakan tak merasa bersalah telah melakukan pelanggaran hukum, Fitri Salhuteru malah sibuk liburan di luar negeri nih Besti. Padahal belakangan ini ia kerap menyuarakan keadilan di media sosial pribadinya. Dengan lantang, ia meminta agar para pihak penegak keadilan bisa memihak kepada orang-orang yang terintimidasi secara hukum, terkhusus kepada temannya Reza Gladys. Dan kini berubah seolah-olah jadi korban fitnah. Di media sosialnya, Fitri menyindir keras Togar Situmorang. Ia mencurigai jika pria yang berprofesi sebagai pengacara itu merupakan buzzer yang membela Nikita Mirzani. Argumentasi sama JPU, jangan cuap di sosmed kayak mak-mak lambe ya. Kalau misalnya mau kutak-katik urusan laporan orang tuh, laporan dia aja, orang yang ngelaporin dia aja bejibun, itu dulu jalanin ya, itu dulu jalanin. Bagaimana tuh laporan Iza Zega tentang kesaksian palsu, bagaimana tuh yang sama penasehat hukum saling gebuk di dalam situ, itu dulu jalanin ya. Aku sih pasang badan buat mereka keadilan, nggak usah yang nggak ada urusannya kau kutak-katik ya. Lagian nama dia tuh udah cemar dari Sabang sampai Merauke ya, mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelain sama begini-beginian, amit-amit. Jadi menurut aku ya guys, ya wajar sih kalau sekarang itu banyak lawyer yang seolah-olah menjadi buzzer ya, bukannya memberikan atau mengedukasi masyarakat ya, jangan onar, bertarunglah secara benar ya. Itu saran aku aja sih, gabung aja ya sama lawyer terdakwa gitu. Bukannya mengaku salah, tapi masih berani bersitegang dengan orang lain di media sosial di Besti. Dan mirisnya, Fitri Salhuteru tak hanya menyenggol Togar Situmorang. Baru-baru ini ia juga menyindir seorang netizen yang menyuarakan agar Nikita segera dibebaskan. Sebagai gantinya, netizen bernama Umar Bone itu meminta agar pihak berwajib menjebloskan Reza Gladys ke penjara, menggantikan posisi Nikita Mirzani. Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar.
Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya, menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus plototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal. Dalam video tersebut, Umar tak menyebut nama Fitri Salhuteru. Namun entah alasan apa, ia melayangkan surat terbuka kepada Umar Boneh melalui media sosialnya. Dalam pernyataannya, Reza Gladys memperingatkan agar pria yang bekerja sebagai anggota dewan itu jangan ikut campur jika tidak mengetahui duduk perkara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Waduh, namanya nggak disebut kok, kepanasan si Mbak Fitri. Bukankah setiap orang berhak berpendapat ya? Dari sini sangat terlihat jelas nih Besti, jika Fitri Salhuteru rela pasang badan demi bela Reza Gladys. Ya, seperti pernyataan dia sebelum-sebelumnya. Ia akan terus membela kebenaran, apalagi itu menyangkut nama sahabatnya Reza Gladys. Netizen, gini ya netizen ya. Kalau kalian itu melihat saya itu begitu semangat membela Dr. Reza karena menurut saya dia adalah korban bullying. Pada saat saya dibully, 5 tahun saya dibully sama Yoke, lalu disusul dengan si terdakwa sekarang ngebully saya. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela saya dari bullying ya. Padahal ada orang standing up di sebelah kita untuk membela dari bullying, itu sangat berarti banget buat menyemangati mental kita. Itulah kenapa saya sekarang menjadi garda terdepan membela Dr. Reza Gladys, karena saya merasakan pada saat di posisi dia tidak ada satu orang pun yang berani membela saya dari 2 orang pembuli ini. Tetapi buat saya akan membela Reza Gladys, bahkan di garda terdepan saya nggak takut sama mereka, itu ya. Karena kalian tahu lah, berurusan sama di RM ini kan rata-rata orang mau satu karena jahat, kedua karena memang followernya itu terlalu barbar. Jadi buat mereka yang tidak memiliki mental kuat, mungkin seperti saya ya, yang nggak peduli dengan pendukung-pendukung dia, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, saya nggak peduli gitu. Tapi buat saya memberikan semangat kepada Dr. Reza Gladys dan membuka mata masyarakat kenapa sih sampai terjadi pelaporan ini, ya karena itu setelah dibully, setelah diperas, lalu dibully lagi, gitu. Memang luar biasa apa yang dialami. Selamat Dr. Reza, aku bersama. Niatnya membela Reza Gladys nampaknya tak mendapat restu dari netizen nih Besti. Buktinya, meski dia menunjukkan niat baiknya mendukung Reza Gladys, justru menuai komentar miring dari warganet. Dan tak sedikit dari mereka yang menilai Fitri Salhuteru ikut campur masalah orang dengan melupakan masalah hukumnya sendiri. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So tetap di Celebrity Press.